Mohon izin untuk melepas masker. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Dudu, seorang praktisi transfusi darah Palang Merah Indonesia Cabang Jember. Tanggal 14 Juni ditetapkan oleh WHO sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Tujuan dari pencanangan tanggal tersebut adalah dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini dulu. Melansir dari laman resmi WHO, tema yang diusung pada tahun 2021 adalah Give Blood and Keep the World Beating. Adapun esensi dari tema ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan kontribusi pendonoran darah agar dapat berguna bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait masalah donor darah. Pengertian donor darah adalah proses pengambilan darah dari seorang yang secara sukarela mendonorkan darahnya yang kemudian akan digunakan untuk kegiatan transfusi darah pada pasien yang membutuhkan. Siapa saja sih yang bisa mendonorkan darahnya? Tentu ada syarat-syarat untuk mendonorkan darah. Pertama, dia harus berusia minimal 17 tahun. Dinyatakan sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, dengan berat badan minimal 45 kg, dengan kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter, dan kemudian tekanan darah sistolik 110 sampai 160 mm merkuri, dan tekanan diastolik adalah 70 sampai 100 mm merkuri. Tidak menderita penyakit-penyakit yang berisiko tinggi yang bisa ditularkan melalui transfusi darah. Dan bagi wanita yang sedang menyusui, hamil maupun haid, tidak disarankan untuk mendonorkan darahnya. Prosedur untuk mendonorkan darah adalah mudah. Silakan datang ke unit donor darah Palang Merah Indonesia. Kemudian mengisi formulir donor darah yang berisi identitas, riwayat kesehatan, dan informan consent. Setelah itu petugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon donor sesuai dengan syarat yang ditentukan. Apabila sudah memenuhi syarat-syarat dari pemeriksaan kesehatan, akan segera dilakukan proses pengambilan darah atau yang disebut dengan proses AFTAB, yang membutuhkan waktu kisaran 15 menit. Dan bila sudah berhasil diambil darah tersebut, pendonor dipersilakan untuk istirahat sekitar 15 menitan. Proses donor selesai. Manfaat apa sih yang kita dapatkan dari mendonorkan darah? Yang pertama, mendonorkan darah membantu mengurangi jumlah zat besi yang ada di dalam tubuh kita, di mana zat besi ini dipercaya berkorelasi terhadap peningkatan risiko terhadap penyakit jantung. Yang kedua, membantu mengurangi radikal bebas dari tubuh, di mana dipercaya bahwa radikal bebas berkorelasi terhadap peningkatan penyakit kanker dan proses penuaan. Yang ketiga, dari setiap 350 cc darah yang kita donasikan, senilai 600 kalori dari lemak darah yang kita buang dari tubuh kita. Yang keempat, mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang teratur dan termasuk screening terhadap 4 macam penyakit, yaitu hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Dan yang paling penting dari semua adalah kita diberikan kesempatan untuk menyelamatkan nyawa sesama. Kenapa kita masih harus mendonorkan darah? Karena belum ada obat
atau metode lain untuk menggantikan darah. Blood for blood. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, dan jangan lupa give blood and keep the world beating.